Halo YouTube, kembali di channel Master Perez. Kali ini saya mau mengulas kilas ya, karena udah rame banyak dibicarakan terkait munculnya, kalau di Thailand memang udah diluncurkan generasi terbaru New Fortuner 2020. Nah, langsung saja kita bahas ya, perubahan apa saja yang terjadi, yang dilakukan Toyota di Thailand, yang peluncurannya di Bangkok. Nah, semoga harapan kita sih generasi terbaru ini segera hadir juga di Indonesia. Cuman kita belum tahu apakah yang di Thailand saat ini akan sama nanti. Tapi kita akan bahas dulu semua. Saya akan bahas dulu semua yang terkait berita dan bahkan dari situs Toyota Thailand sendiri. Saya akan infokan apa saja perubahannya. Yuk, berikut ini. Oke, kalau kita buka dari situs Toyota ya, nanti saya udah sertakannya di deskripsi sama di video juga Anda bisa lihat. Fortuner di Thailand itu hadir dengan dua tipe. Kalau di Indonesia pasti ada yang TRD, tipe TRD tipe tertinggi. Kalau yang di sana itu faceliftnya apa kayak yang di sini mungkin tipe yang G nanti itu yang New Fortuner. Kalau yang tipe tertinggi itu New Fortuner Legender. Kita akan ulas perubahannya. Kalau dari sisi tampilan memang udah kelihatan kalau wajahnya itu berubah. Dari grillnya bisa kalian lihat sama-sama, itu grillnya berubah. Kemudian lampunya juga yang Legender ini lebih bagus, LED, dan DRL-nya cukup menarik ya. Bahkan bisa kita bilang konsepnya bahkan hampir mirip kayak punyanya Lexus. Grillnya kemudian DRL di bawah itu kombinasi nanti dengan lampu sen yang udah sequential, yang running ya. Oke, dari eksterior pembahasan pertama, pasti kalian pernah lihat ya, Fortuner beli warna putih, atasnya dikasih hitam. Nah, yang Legender ini yang banyak orang yang mungkin terinspirasi dengan orang-orang memodifikasi bagian roofnya itu hitam. Nah, itu pun terjadi di generasi terbaru ini, dan bahkan ada warna baru yang warna merah. Nah, nanti bisa dilihat ya, warna merah. Kemudian lampu fog lampnya juga LED. Kemudian lampu belakangnya tail lamp itu juga LED. Jadi cukup menarik kayak punyanya Camry. Nah, kalau belum lihat Camry bisa lihat di videonya dulu. Kemudian untuk velgnya yang cukup menarik sekali yang di generasi terbaru itu menggunakan velg 20 inch. Kalau bumper belakangnya juga dia ada perubahan sedikit. Pemanisnya ya kayak inget-inget punyanya Avanza. Itu kayak ada semacam garis di bumper yang fungsinya kak benernya itu sebagai membuang angin ya. Tapi saya nggak tahu ini apa fake atau asli. Kayaknya fake juga kayak yang di Avanza. Kemudian kita menuju ke interior. Kalau dari interior itu kita bisa lihat sekilas nggak ada perbedaan dengan yang lama. Desainnya dan sebagainya, konsepnya sama. Cuman itu ada tambahan New Ambient Illumination. Jadi cukup menarik juga sih di bagian pintu nih. Di bagian pintunya. Kemudian itu ada wireless charging. Wireless charging ya. Keren. Ini yang ada di kelas Land Cruiser juga sama di bagian bawah. Dashboard di bagian bawah AC itu ya. Kemudian touchscreen LCD-nya juga baru, sudah menggunakan layar 9 inch. Support Apple CarPlay. Kemudian speedometernya juga hampir sama, cuman konsepnya baru, desainnya baru. Kalau dari AC sama, nggak ada perbedaan. Nah, yang berbeda adalah di joknya. Balutannya bukan lagi coklat seperti yang lama.
Kalau yang di tipe tertinggi ini dia menggunakan two tone. Ada balutan putih dan kombinasi dengan warna putih seperti ini, putih-putih tulang ini ya. Kemudian ada cruise control, pedal shift juga masih ada. Kemudian yang menjadi topik bahasan saya adalah di bagian dapur pacunya. Ya, ini semoga di Indonesia juga memberikan dua tipe varian mesin. Kalau memang sih kebanyakan di Indonesia ya yang masuk tuh tipe yang 2,4. Nah, 2,4-nya ini menghasilkan tenaga 150 horsepower. Kemudian torsinya 400. Nah, yang menariknya itu kalau yang 2,4 kayak masih tetap 2 GD. Kalau yang 2,8 itu 1 GD infonya. Tenaganya menghasilkan 204 horsepower, torsinya mencapai 500. Nah, itu cukup gede. Bagi yang suka performa pasti akan pinginnya ngincer yang 2800. Kemudian kalau kita lihat dari gambar ini, selain mode berkendara, itu kita bisa lihat kayaknya ada auto idling ya. Ada A terus melingkar sama kayak di motor juga kan, terus di Alphard juga ada kayak auto start stop gitu ya. Tapi ya semoga yang masuk atau yang nanti dirakit CKD pun di Indonesia juga komplit. Nah, yang menjadi terpenting lagi nggak kalah pentingnya safety-nya. Safety di New Fortuner itu meningkat. Kalau dulu ya kalau traction control, kemudian ABS dan sebagainya standar lah. Sekarang disematkan Toyota Safety Sense. Jadi yang ada 3 yang diutamakan, pre-collision system, kemudian lane departure alert, kemudian ada dynamic radar cruise control, di mana ini satu kesatuan. Sistem ini anti nabrak katanya begitu. Anda berpindah jalur akan ada warning. Kemudian ada cruise controlnya, sekarang nggak hanya cruise control biasa, sudah dynamic radar cruise control, traction control, hill start assist, itu sudah ada semua ya. Kemudian kalau passive safety-nya, airbag meningkat jadi 7 juga. Airbag jadi 7. Kemudian ada aplikasi T-Connect, itu bisa mencari mobil Anda by apps. Kemudian kalau mobil ini seandainya sampai dicuri sekalipun, Anda bisa melacak. Cukup lengkap sih. Model line up-nya 2,4 2WD, 244 WD, 282 WD, dan 284 WD. Oke, kita akan lanjut perbandingannya dengan yang Fortuner biasa, atau bisa dibilang facelift nanti mungkinnya menjadi tipe G di jajaran yang dimasuk di Indonesia. Dari wajah nggak terlalu beda dengan model yang lama. Grillnya hampir mirip, garis tengah grillnya hampir sama, cuman grill yang dalam itu konsepnya udah berbeda, lampunya juga berbeda. Kemudian yang sama kayaknya dia udah, enggak, yang sama ini B-beam LED. Kalau yang tipe tertinggi full LED semua, seamless. Kalau ini masih B-beam proyektor LED, cuman dia garis DRL-nya itu mulai dari ujung sampai ke ujung. Nah, itu. Warnanya pun ada yang baru ya, warna dark blue mica. Velgnya masih sama menggunakan ukuran 18, cuman kalau yang di Thailand ini single tone ya, masih bagus. Yang di Indonesia sudah menggunakan dual tone. Masuk ke interior, interiornya ini menggunakan satu warna aja, kalau yang tadi dual tone. Kemudian di instrumen cluster atau instrumen panel di speedometernya lebih berkesan biru. Nuansanya lampunya biru. Memang kayak lebih mewah di yang tipe tertinggi. LCD-nya menggunakan 8 inch, tapi modelnya kayak model baru.
juga sudah support Apple CarPlay. Spion tengah udah elektrik kayak ya miliknya di Altis, kemudian Camry. Untuk performa hampir sama. Yang tipe bawah ini hanya ada pilihan mesin 2,4. Jadi yang ada di 2,8 itu yang tipe tertinggi. Kemudian bisa dikatakan infonya, suspensinya di-upgrade, suspensinya baru sehingga lebih enak. Cuman untuk pastinya lebih baik kita akan tunggu aslinya bagaimana. Nah, kalau sistem safety yang paling lengkap ada di tipe tertinggi. Kalau sistem safety-nya nggak berbeda dengan yang model lama. Traction control ada, kemudian stability control ada, kemudian hill start assist, ABS, EBD semua menjadi standar. Kemudian kalau airbag sudah menggunakan 7. Oke, melanjut ke harga. Estimasi berapa? Ini dia. Inilah daftar harga di Toyota Bangkok atau Thailand yang dikurskan mata uang yang saat ini ya. Kurang lebih jatuhnya sekian. Jadi kalau di Indonesia pasti ada tipe yang terendah, tipe G hingga tipe TRD. Cuman kita belum tahu rakitan Indonesia nanti apakah banyak yang dipangkas dari fitur-fitur yang di Thailand atau bagaimana. Bahkan pilihan mesin apakah tetap di 2,4. Oke, saya akan rangkum kembali ya perubahan apa aja yang di generasi terbaru Fortuner. Anda bisa lihat total ada 25 yang saya catat ya dari halaman website Toyota Thailand. Total ada 25 perubahan dari eksterior hingga sampai ke jantung pacunya. Kemudian dari interior juga cukup banyak perubahannya yang tadi saya belum sempat sebutkan, seperti middle USB power outlet, terus 360 view cam, dan bahkan ada JBL. Speaker-speakernya ada total 9 menggunakan JBL. Itu rasanya pasti akan ada di tipe tertingginya. Kemudian di sisi safety-nya itu yang terutama, itu yang menjadi andalan ya generasi terbaru. Ya, semoga memang di Indonesia nanti mengandalkan safety-nya seperti itu. Oke, demikian info yang sudah saya sampaikan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, and bye-bye.